Teman-teman gue Andre Rambe, gue baru mulai lagi alias gue pengen berbagi lagi, mau upload lagi nih. Sebenarnya banyak banget tau kayak ide-ide yang ide lagi. Ya nggak apa-apa sih ide, karena kan kita dikreasi kan. Lagi pula dunia kreasi ini kan memang penuh dengan ide dan simulasi ide semua gitu. Ya kayak lo jalanin hidup gitu, dapat ide juga. Ide bikin restoran lah, ide monopoli orang gitu, bikin hotel di mana semua adalah ide ya apalah. Banyak ide-ide gua gitu. Biasanya tuh idenya gila. Berdasarkan ini sih natural dan basis natural, relate sama basis naturalnya alam ini gitu, kayak dari tubuh lu baru nanti ke diri lu yang sejati gitu. Misalkan kayak gue pengen bagi-bagi ini nih kayak herbalis gitu, obat-obat yang bagus, teh kayak teh dandelion, daun sirih lah, bawang putih, bawang merah, minum air hangat gitu supaya hidup juga bagus gitu kan. Komponen-komponen kelistrikan elektrolit di dalam tubuh kita seimbang gitu. Itu pengen share dari kemarin tuh soal itu satu terus soal kata hati gitu ya, perlawanan gitu di dalam diri gitu, suara negatif, perasaan negatif, prasangka buruk, banyak gitu. Cuman udahlah, kita kembali ke momen ini. Gua masih perceive, gue masih bukan yakin, bukan percaya, tapi masih memandang, masih apa sih bahasanya, perceive, gue masih perceive nuyu gitu. Gila, kita hidup dalam dunia paralelnya itu apa gitu, terdiri paralel tuh gak ada ini, gak ada ujungnya memang, tapi selalu berkaitan dengan 5 tubuh lu gitu, sama 6 kreasi kesadaran ini gitu. Jadi paralelnya itu gak ujung, terus maksudnya sangat berkaitan banget gitu sama tubuh lu gitu, tubuh lu yang di atas lu. Ini kan tubuh fisik kita nih, lu nonton YouTube, memori anjing gila sumpah. Dunia memori itu mempersatukan kita loh, kayak di Batak Tarombo, silsilah. Lu saudaranya siapa? Gue saudaranya ini. Lu kenal sini gak? Lu kan itu dunia memori, data gitu, informasi. Terus sorry mati tadi, gue udah hubungin powerbank sambil nyala sambil ngecas. Jadi gue pengen banget gitu kemarin sharing tentang benefitnya. Kan budaya barat kan jelek ya di mata budaya timur gitu. Gue pengen sharing itu juga, dogma gitu, agama nggak masalah. Sekarang gue udah memperbaiki struktur tubuh otak gue dengan makan makanan herbalis. Ini selada nih, gue sering konsumsi nih. Minum air putih. Yang kekurangan gue sih ini doang, gue kurang fit tuh karena maksudnya kalau setiap hari gue kadang kurang fit, gue karena begadang aja sih, kurang tidur gitu, insomnia gitu. Karena gue tipe orang yang waktu itu thinking overthinking gara-gara gue nyanyi Nuyo karena gue tahu besoknya Regosi bakal syuting kesini. Gue suka sama Regosi. Gue kayak bikin fragmentasi, ilusi, simulasi di kepala gue sosok Roy Kiyoshi, visualisasi. Jadi visualisasi itu kayak yang gak sampean, yang lu visualisasikan itu bakal muncul di mimpi. Kayak diri lu pas tidur kan lu terkoneksi dengan segalanya, dengan tubuh-tubuh lu yang lain, cuman lu overlap dan lu switching gitu, lu nggak tahu lu di realitas yang mana, tiba-tiba otomatis aja. Nah kalau nyanyi Nuyu, lu di situ, tapi lu nggak bisa kontrol. Yang keluar itu kayak lu tingkah laku lu di situ, ada figur ini. Sebenarnya tuh keren. Gua ketemu Roy Kiyoshi di mimpi gua semalam sebelum dia syuting, dan tadi barusan dia syuting
di sini, anak durhaka. Lu nanti lihat seminggu lagi di channel Roy Kiyoshi. Itu anak durhaka. Sebelumnya dia episode pelakor di sini gitu. Dan dia yang gua tahu 2 kali ke sini di deket dari rumah gua. Karena rumahnya deket di sini juga. Nah, karena gua suka sama dia, gua visualisasi atau gua pengen banget, bahkan gua nggak terlalu pengen banget, cuman kayak enak kali ya deket dia apa bikin konten bareng sama dia, kayak ngomongin alam semesta. Dia kan cocok juga entitas astral. Jadi pas di mimpi gue mimpi dia, gue nyanyi nuyu, paling nyanyi nuyu 5 menit apa 3 menit tuh, nyanyi dalam hati. Pokoknya adegan yang gue ingat, gue di sekolah baptis dekat sini, sekolah SMP gue dulu, sekolah 1 sampai kelas 2 gue situ. Di lantai 2 di sekolah, di kelas, tiba-tiba ada Roy. Ini kan gue duduknya ada 4 baris nih, kan ada 4 baris, 1, 2, 3. Gue paling pojok kanan, gue paling belakang duduknya, dia paling depan. Gue nggak tahu tiba-tiba ada dia begitu, dia kayak begini, ngek gitu. Ngeliat ke gue, ngeliat ke belakang kayak ngeliat gitu, gue di belakang gitu. Lah si Roy segini doang kan kelihatan. Terus tiba-tiba dia mulutnya berbusa. Abis itu orang pada shock di situ kalau nggak salah, di mimpi itu orang-orang nggak tahu itu entitas astral, alien atau real guide yang ngasih pertunjukan Dream Arena itu. Gue bopong dia dong, nggak tahu kayak minta pertolongan apa. Gue nyanyi nuyu, gue peluk dia kan, dia digeletak kan, tiba-tiba kayak apa, ganti adegan gitu. Nggak tahu kenapa pas hari ini dia dateng, gue ngintip, bukan ngintip, gue nunggu di situ. Kan dia sayangnya gue nggak bisa foto sama dia, dia langsung habis syuting dari rumah langsung naik mobil. Nah pas naik mobil itu, aduh sayang banget nggak bisa foto dia. Ya udahlah, capek lah, mungkin aja udah buru-buru kan. Nah balik motor sama supirnya ada mamanya, Mama Lani, mamanya Roy Kiyoshi ya. Ya udahlah, nggak bisa sampai foto lah. Habis itu ya udah gue liatin jendela, gue sambil main gitar, gue bawa gitar kan, gitu kan, ngeliatin apanya, ngeliatin jendelanya. Udah naik tuh, oh ternyata si Roy kayak gini. Awal pas dia masuk mobil, terus pas sudah muter arah supirnya sama rombongannya ke kameramen, kru beberapa 2 kru gitu, dia buka jendela sedikit dia buka jendelanya hitam kan. Malam tuh, udah malam tuh, habis maghrib jam 7 kelar tadi, ini kan jam 8. Dia kayak gini, kayak gitu, yang kelihatan alisnya doang, persis seperti di mimpi gua. Anjing, fuck, udah sering kejadian kayak gitu gua. Nuyu setelah gua berak tadi barusan, sebelum gua bikin video ini, gua berak, gua inget mimpi gua. Biasanya kan gua kejadian mulu, kayak ada yang kemiripan realita di fisik ini. Lu kayak dikasih tau masa depan, lu dikasih tahu gitu kilasan ya kejadian gitu. Jadi di realita ini kemiripan, kayak entah tingkah lakunya atau tempatnya mirip, atau mukanya ekspresinya gimana, dia akan melakukan ini, orang ini akan melakukan ini gitu. Men, pas lu inget tadi gue cerita dia nengok ke belakang gitu, sama kayak persis pas dia buka jendela di mobil pantarnya dia. Anjing. Sebelum tuh banyaknya kejadian kayak begini tau, banyak banget. Orang tua gue ternyata pengen pergi begini, terus gue debat juga di mimpi sama siapa gitu. Gue berani lantang, tiba-tiba gue besoknya mungkin ada kejadian juga sama gue debat sama tante gue gitu, sama pendeta, mama tua gue. Kalau tuh kakaknya mama kan, kakaknya mama gitu. Kalau mama tuh di Batak. Iya. Jadi ini dunia paralel dan siklus gitu. Lu kayak punya dunia memori dan mental. Masa kita kan nggak tahu masa depan, kita dikasih tahu masa depan gitu. Sama nyanyi nuyu, sama real guide kayaknya pakai tubuhnya si Roy Kiyoshi itu. Kita memang terbatas sih, memang kita di fisik ini. Gue pengen banget sharing, sumpah gue sabar ya. Gue nanti ada papan tulis nih, gue tulis sama gue, dapat ide. Kita bakal bangun bersama, melampaui 5 kreasi dan 6 kesadaran kehidupan, bersama dengan makanan sehat dan pola hidup yang sehat. Sedang gue putuskan, sedang dalam proses. Jadi, oh iya,
Gue sekarang kerja properti di PIK 2 ya. Dulu gue kayaknya suka banget denger nama Vera gitu. Ternyata Vera bos gue kerja di bos gue. Terus gue pengen banget waktu PIK 2 baru dibangun Agung Sedayu Group. Kapan ya gue bisa kerja di sini begitu. Gue juga kerja di sini juga karena nunggu waktu. Awalnya gue panjang ceritanya deh. Pokoknya gue sempat ditolak interview. Besoknya kan gue disuruh kerja. Pas hari Minggunya, hari Seninnya, sorry ya, kamu nggak bisa kerja gini-gini. Kamu nggak diterima, nggak memenuhi kualifikasi, bla bla. Gue dengan positifnya karena gue punya tubuh memori positif. Gue menolak perasaan kecewa gue, mental gue. Tapi gue punya memori positif. Oke, gue balas ya. Baik bu, terima kasih ya. Padahal saya pengen banget kerja ini bu, saya semangat bu. Saya padahal ingin mencari duit sebanyak-banyaknya gitu. Oh itu enggak, itu setelahnya. Pokoknya gue bilang gini, ya bu, sayang sekali bu, yaudah bu ya, tolong ingat saya bu ya kalau masih ada posisi gitu. Terus sebulan kemudian gue chatting lagi, akhirnya oke bu, kok sayang banget bu, saya padahal pengen banget kerja gini bu, mau mencari duit sebanyak-banyaknya. Karena gue waktu itu kerja di Toyota, pokoknya gitu deh. Tips dari abang gue sih yang di marketing eksekutif. Sama gue sekarang marketing eksekutif sekarang. Nih, gue di agen properti Indonesia sekarang. Mana ya? Ya, sekarang gue di perusahaan ini, di PET. Ya. Nih, nama asli gue. Agen properti Indonesia. Ya. Jadi, gue kerja di sini tuh, sumpah gue positif gitu. Jadi sejalan juga, positif juga bagus gitu. Selama kita di kreasi itu hidup mau gampang tuh harus positif, termasuk makan ini. Jadi gue ketik, bu ingat saya bu ya kalau ada posisi pakai bahasa Inggris gitu. Gue believe aja gitu. 2 bulan kemudian gue akhirnya udah 2 minggu gue sekarang kerja di sini. Walaupun masih marketing gitu, marketing freelance, enggak freelance sih, nggak bergaji pokoknya, tapi ya komisi lah, tau lah 20% bisa dapat lebih gede. Jual sewa ruko-ruko ber-MM, rumah MM di semua klaster di PIK 2 itu. Nah, jadi gue ya gak heran lagi, semua dunia itu bisa kita tempuh gitu, kita bisa capai. Semua posisi itu ada intinya. Kita hidup di dalam dunia paralel gitu. Untuk mengkoneksikan diri lu ke dunia paralel seperti kehidupan idaman yang lu inginkan, banyak halangannya cuma apa? 5 tubuh itu gitu. Misal lu kayak gua tadi, sorry ya kamu tidak memenuhi kualifikasi pekerjaan. Misal lu ditolak pekerjaan, lu bisa pilih sisi positif. Kan ada 2 energi di dalam 5 kendaraan tubuh kita, mayat kita, sama 6 kehidupan. Semua digerakkan sama 6 energi, 2 energi, positif negatif. Lu pilih aja positif. Akan muncul sebuah demonstrasi ide, mental dan perasaan dan memori. Baik bu, kalau ditolak, cewek lu ditolak, siapapun merasa terhina, merasa apa, itu juga karena trigger tubuh lu gitu. Lu gak makan sehat, lu kurang minum air putih mungkin, makanya lu negatif. Nah, walaupun lu negatif, lu bisa lawan itu, lu pilih deh pokoknya yang positif. Baik bu, mungkin di lain waktu ya bu, saya bisa ini, tolong ingat saya bu ya, saya ingin mencari uang sebanyak-banyaknya gitu, misalkan di marketing. Bahasa saya gitu, tungguin aja lu, walaupun lu gak terima, ya lu go, ada yang lebih baik, tempat yang lebih baik. Nah itu lu sudah pasrah sama higher self lu atau Tuhan yang lu bilang ya, Tuhan yang lu sendiri, higher self, malaikat pelindung lu. Itu lu bakal dikonekin sama orang terbaik di masa depan. Semua bukan kebetulan, semua udah kayak terencana. Itu lu yang bikin semua. Ide, kepercayaan, kesabaran, proses. Itu kan proses ini. Ada ide, proses, kesabaran, mental, ada pengalaman, ada perasaan.
yang pokoknya lu bakal koneksi sama frekuensi di dalam diri lu, kayak koneksi kecocokan jiwa lah istilahnya. Kecocokan jiwa itu apa sebenarnya? Kecocokan memori, lu punya memori sama orang. Nah mungkin gua sama si Roy memorinya belum terhubung karena dia masih di entitas astral gitu. Tapi kalau dia denger ini pasti dia, wah ini menarik, interesting gitu, wah ini keren nih. Bahkan gue juga melampaui Buddha kalau dia bilang, bukan menghina ya, karena Buddha juga, agama Buddha juga harus melampaui Buddhanya sendiri gitu, konsep Buddha itu sendiri gitu, kayak nirwana gitu, melepaskan semua. Buddha cuman sarana dan tools, kendaraan seperti tubuh memori, tubuh itu juga sebenarnya bentuknya mengkoneksikan diri sejati lu ke nirwana. Nah kalau kita nirwana itu masih tingkat ke-6, itu masih belum the real universes gitu, bahkan panjang. Gue selalu dari video gue sebelumnya di deskripsi selalu gue kasih link tuh. Lu kalau mau tahu the real universes, lu bakal tahu dunia ini simulasinya apa. lima tubuh itu satu dimensi, yang mata lu cuma bisa lihat, yang mental lu cuma terkotakkan begitu. Seumur hidup lu di sini, seumur hidup lu nggak tahu lu mimpi apa, lu sebenarnya lagi main di dunia astral. Buku-buku terkenal di Gramedia kebanyakan semua dari situ, pengalaman surga, pengalaman di Alkitab, semua itu pengalaman spiritual nabi-nabi. Itu larinya, itu perginya kemana? Ke situ, dunia itu. Nah jadi kenapa gue bisa mimpi Roy Kiyoshi, karena gue lagi setuju kemarin, gue pengen banget gini, gimana ya besok kalau gue foto-foto atau gue ketemu kenalan gitu, jadi bikin podcast. Nah akhirnya karena itu mengedap di alam bawah sadar itu tubuh eterik, tubuh kelima, tubuh terakhir tuh, itu tubuh orang-orang sakti itu, atau Siti Jenar kali ya kalau di tokoh Islam ya, yang dikucilkan karena ya didiskreditkan lah, gak sesuai ajaran Islam atau apa gitu. Nah kayak gitu orang yang capek itu udah dikit lagi menuju diri sejati. Tapi karena orang muda nggak bisa, ya gue menurutin aja ya pandangan si pengalaman yang tanya si Duane sama di buku-buku itu ya. Gue juga menuju ke sana sih. Ya nirwana tuh belum akhir. Kalau orang Buddha, semua orang yang agama kita, nirwana itu udah akhir dari kehidupan, batas kehidupan. Padahal itu kegelapan abadi yang masih bisa ditempuh lagi dengan cahaya diri sejati lu sama bantuan real guide sama alis, sumber pertama cahaya yang menciptakan planet-planet yang endless ini gitu dari atas sana gitu. Di sini mah cuman dunia kasar doang ini, material, dunia material, mimpi yang lewat, terus distorsi, ya simulasi gitu. Gue juga bisa terawang tubuh Roy Kiyoshi, tubuh atasnya dia kan suka ini gue karena gue sih nggak terlalu ngidol banget, cuman gue pengen manjat juga sih, nggak munafik juga kan. Gue pengen cepet di posisi itu, cuman ya waktunya belum, karena kalau kita paksa kita bakal negatif, dan negatif itu paralel hidup lu jadi kacau balau gitu, jadi nggak jadi diri sendiri gitu, ngotot. Sedangkan diri sendiri adalah sejalan dengan positif gitu. Ada waktunya semua, kayak lu berkeputusan di momen ini, di dunia yang mimpi lewat ini, di dunia fisik lu pengen kayak gini, masuk ke memori, jadi masuk ke alam sadar, jadi dunia memori. Jadi karena kalau lu visualisasinya pakai perasaan, masuk ke dunia mental, di situ diproses di masa depan nanti. Dengan pastinya kalau mau lebih cepat, lebih lancar, ya makan sehat, olahraga, tidur cukup dan banyak sosial. Sekedar lah sosial, maksudnya kalau lu hati lu pengen ngobrol. Biasanya kalau lu mau ngobrol sama orang yang dikenal, itu karena diri sejati lu tahu, lu harus melalui orang itu dulu, lu harus belajar dari situ. Biasanya kegagalan lu, dikecewain, dikhianatin, itu lu dibikin sakit hati sama orang itu karena udah kayak dikasih tahu sama alam semesta atau diri sejati lu,
ya lu nggak cocok sama dia gitu, terus lu harus belajar ambil petik hikmahnya. Dari situ kan lu kayak becoming more aware gitu. Tapi kalau becoming more aware tanpa nyanyi nuyu, lu seumur hidup ribuan tahun, bahkan butuh ribuan tahun lu baru ngerti the true reality di kehidupan sampai sekarang ini juga baru ngerti gitu. Karena gua aja sering mimpi itu baru 2 tahun aja gua udah rasain banget. Oh abang gua di mimpi abang gua kayak gini, ternyata bener. Gue mimpi dia ternyata bener, kayak ada kemiripan gitu, walaupun nggak mirip banget, kayak dejavu gitu. Dejavu kan kalau orang taunya dejavu apa? Cuman tempatnya doang. Oh tempatnya mirip ya kayak yang ini di masa, kayak pernah gitu di masa depan atau di masa lalu. Tapi dejavu juga memang ada yang kayak tindakannya kayak gini, gambarannya orangnya kayak gini. Nah, tapi yang lebih kerennya di Nuyu gitu, di Dream Arena, di Dream Vision lo, bayangin lo Rikyoshi lo, gini lo, kekuatan gitu. Gue sih nggak bikin negatif waktu dia di dalam itu. Dia buka jendela loh, udah mau pulang padahal. Tapi Alisa doang, nggak gila anjing. Pokoknya lu bisa sukses, bisa mencapai semua posisi di dunia ini bisa. Tapi lu menanggung karma ini dunia simulasi. Kita hidup di dunia paralel yang semua orang juga nggak peduli sama lu, nggak peduli sama lu juga orang lain ya. Kalau keluarga sebenarnya juga nggak peduli keluarga, tapi karena dia punya gen yang sama kayak kita dipedulikan. Udah makan belum, atau makan, bahkan kadang udah nggak gitu banget lah, lebay banget kan. Ada yang enggak, ada yang iya, ada yang sayang. Tapi kalau sama orang lain, orang yang nggak dikenal ya misalkan, pokoknya bahkan lu sama orang dikenal aja di komunitas lu, kalau lu udah pemikiran kayak gua, ya kalau gua kan udah nggak normal, dibilangnya penyimpangan yang moodnya gampang berubah. Sebenarnya gua nggak gampang berubah, justru gua bukan pilih-pilih ya, gua ikutin intuisi tubuh kelima. Di saat gue pengen ngobrol enggak gitu. Di saat dia mau ngobrol sama gue nyambung sampai 5 jam juga jadi gitu. Karena itu kecocokan itu yang lagi satu frekuensi satu hari itu untuk satu masa itu untuk masa depan gitu, untuk masa depan gue, kebaikan masa depan gue, untuk kebaikan masa depan dia juga. Walaupun nanti ujung-ujungnya ada juga yang bisa berpisah, bisa bersama. Tapi semua ini tarian lah, pokoknya tarian kayak ya satu gitu. Lu nggak bisa hidup benar doang, salah juga lu harus hidupin. Tapi lu juga nggak boleh lama-lama di salah. Dari salah lu jadi benar, dari benar jadi salah gitu. Muter-muter aja. Itu dunia ini ya, dunia mental tuh. Yang berhubungan dengan perasaan, konsep. Pokoknya nggak lepas dari itu deh. Oke lah, gua convert video ini kecil soalnya ini 720 atau 1080 kan HD kan. Gua uploadnya nanti gede lagi kuota gua masih pakai kuota kantor juga. Ya enak kan 40 giga kan sebulan, masa buat YouTube ya kan. Paling gua nanti paketin Telkomsel gua buat paket malam ya kan, paket malam buat ngupload ya. Pokoknya gua mau tidur lah. Ntar gua pokoknya pengen bikin papan tulis nih. Gue pengen bikin papan tulis di sini, nanti gue nulis gitu, keren tuh, kayak seminar tuh. Gue pokoknya melampaui lah orang-orang itu. Walaupun gue di hidup juga gue normal juga, nggak frontal kayak ngomong begini gitu, normal aja. Hidup normal juga gue, nggak kayak ya kalau ada yang mau nanya ya udah gue kasih tahu kita hidup di dunia kayak gini. Terus mau sampai kapanpun nggak bakal ada pertumbuhan, dan lu bakal balik lagi deh ke sini pokoknya dengan kondisi yang lebih buruk. Nah nih terakhir nih ya, the Nuyu itu kayak make the better choice gitu. Kalau si RF bilang tuh, yang idola gua kemarin tuh, pernah dia mimpikan, mungkin dia waktu itu ngejelekin dia nontonin gua kali ya. Gue pernah mimpi dia ketawa hehehe gitu kan. Pernah gue bikin video kayak gitu di layar kaca. Bahkan gue udah DM dia tuh di Skype tuh, gue diblokir dia. Gue masukin dia ke grup Nuyu, dihapus. Nah
Pokoknya dari situ menurut gue dia ngintip gue juga, maksudnya ini siapa sih orang kayak gini padahal gue juga udah diramal kan sama dia, oh ini si ini gitu ya. Pokoknya gue jadi ngomongin dia lagi kan, tapi ada pelajaran menarik gitu. Kalau menurut gue pas gue mimpi dia, menurut gue dia ngintip gue gitu, oh ini orang gak gitu. Pokoknya ini ya kayak aneh gitu. Gue pokoknya mimpi pernah, gue percaya mimpi gue itu pasti kenyataan gitu. Ada dunia lain yang real guide pengen ngasih tahu ke gue gitu. Pokoknya gue dibikin upset sama dia tuh, ya gue udah gak cocok lagi sama dia, gue udah melampaui bener banget. Kata-kata itu misalnya orang yang nyakitin lu, itu sebenarnya menunjukkan lu nggak cocok sama dia gitu. Jadi lu bisa lihat gitu dari situ. Nah kalau menurut gue deh, gue udah melampaui karena si kawan ini masih 5, lu semua masih di 5 kreasi tubuh dan 6 kesadaran. Ini gue nggak bakal habis-habisnya nih ngomongin ini sampai gue mati, beneran sampai gue tua. Lu pengen cewek cantik, sensasi dunia itu, sensasi fisik, dunia fisik ini, lu pengen kaya gitu, bahkan kayak lu ya pusing lah mikirin harta banyak banget. Ya kalau bisa manage juga jago, cuman ya gitu ada drama-drama. Pokoknya ini semua drama lah, semua sini drama. Makanya ada istilah panggung sandiwara. Oke, gue anterin Ranbe. Percaya sama mimpi lo, walaupun lo belum nyanyi Nuyu, lo bakal nggak setuju lagi sama alam bawah sadar yang otomatis itu mengendalikan hidup lo, menempatkan lo di satu realitas itu seumur hidup tanpa lo sadari. Dan ketika lo nyanyi Nuyu, lo akan break semua itu.